Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Rumah Rafif. Video kali ini kita akan membahas tentang 4 sehat 5 sempurna, teman-teman. Dan itu akan kita masukkan dalam sebuah array ya. Nah, langsung saja di sini kita pertama akan membuat sebuah variabel dengan nama adalah jenis makanan ya. Kita buat sebuah variabel dengan tulisan jenis makanan. Di mana variabel tersebut akan kita masukkan sebagai sebuah array, teman-teman. Sebagai sebuah array. Di mana si array tersebut, yakni adalah variabel jenis makanan tersebut, akan berisikan nasi, ya, kemudian lauk, ya, kemudian sayur, ya, kemudian buah, dan juga susu, ya. Nasi, lauk, sayur, dan juga susu. Nah, misalnya kita ingin mengeluarkan variabel jenis makanan yang berupa array tadi dalam tampilan browser, kita coba menggunakan perintah print r, ya. Kemudian kita masukkan nama variabelnya jenis makanan. Kita coba refresh di sini. Oke, dia akan menampilkan isi dari variabel jenis makanan yang terdiri dari nasi, lauk, sayur, buah, dan juga susu. Nah, selain dengan menggunakan perintah printr, teman-teman, kita juga bisa menggunakan yang namanya perintah for each. Ya, for each. Kemudian kita masukkan variabelnya, yakni adalah variabel jenis makanan ya, kemudian kita masukkan perintah seperti ini ya, dan dilanjutkan dengan seperti ini. Nah, misalnya di sini kita echo ya dengan menggunakan tulisan, misalnya kita tuliskan ya, ini adalah urutan yang ke adalah V ya. Kita coba dulu yang atas ini, yang print kita komen dulu sebentar, kemudian di sini kita refresh. Maka akan tampil, yakni adalah tulisan urutan yang ke-0 adalah nasi, urutan yang ke-1 adalah lauk, urutan yang ke-2 adalah sayur, urutan yang ketiga adalah buah, dan urutan yang keempat adalah susu. Nah, teman-teman lihat di sini ketika kita membuat variabel jenis makanan tadi, di mana kita masukkan dalam sebuah array, maka urutan yang ke-0, teman-teman, jadi array itu dimulai dari urutan yang kosong adalah nasi, lauk, sayur, buah, dan juga yang terakhir adalah susu, ya. Dan ini ketika kita keluarkan, kita bisa menggunakan yang namanya perintah printr, dan juga kita bisa menggunakan perintah yang namanya for each, teman-teman. For each, kemudian diikuti dengan variabelnya, kemudian di s, ya, kemudian diikuti variabel, kemudian diikuti lagi dengan variabel yang berikutnya. Dan ketika kita ingin menampilkannya dalam echo, kita bisa menggunakan perintah seperti ini, teman-teman. Urutan yang ke K, dia akan menampilkan indeksnya, dan kemudian yang V ini dia akan menampilkan isi dari data dari variabel jenis makanan tadi. Nah, ini adalah cara kita menampilkan daripada variabel jenis makanan yang berupa array tadi. Nah, kemudian di sini misalnya kita buat lagi, teman-teman, adalah variabel baru ya. Kita break dulu di sini. Kita break dulu, kemudian kita buat sebuah variabel baru, misalnya adalah sayur ya. Misalnya kita mau masukkan adalah sayur. Kemudian kita masukkan array ya, kemudian kita bentuk dia array berupa sayur-sayuran, di mana dia menyimpan data Senin, misalnya seperti itu. Kita masukkan sayur bayam ya, sayur bayam. Kemudian berikutnya setelah Senin adalah Selasa, kita masukkan dia adalah sayur daun pepaya ya. Kemudian berikutnya adalah Rabu ya, misalnya kita masukkan bahwa si Rabu itu berisikan sayur daun singkong ya. Kemudian misalnya Kamis, kita masukkan nilai, ya, ini adalah sayur sawi. Nah, misalnya seperti itu. Kita masukkan dari Senin, Selasa, Rabu, dan juga Kamis. Dimana ketika kita masukkan indeksnya, kalau tadi indeksnya kosong, teman-teman ya. Ini indeksnya adalah Senin, Selasa, Rabu, dan juga Kamis, di mana tiap hari ini kita masukkan nama-nama sayuran yang biasa kita makan misalnya. Ya, jadi misalnya Senin, kita makan yang namanya sayur bayam, kemudian Selasa menunya adalah sayur daun pepaya, dan Rabu adalah daun singkong, kemudian Kamis menunya adalah sayur sawi. Nah, kalau misalnya kita ingin mengeluarkan data ini, kita bisa menggunakan cara yang tadi, teman-teman. Misalnya kita masukkan dengan menggunakan perintah print r ya. Kemudian kita keluarkan dia sayur ya. Kita coba dulu di sini, kita refresh. Ya, dia akan menampilkan yakni berupa bentuk variabel sayur yang kita buat tadi.
Yang pertama adalah Senin, dia akan berisikan dengan sayur bayam. Selasa, sayur daun pepaya. Rabu, daun singkong. Kemudian Kamis, sayur sawi ya. Nah, cara ini bisa kita lakukan juga ketika kita ingin mengeluarkannya dengan menggunakan perintah for each ya, for each. Kemudian kita masukkan variabelnya, yakni adalah variabel sayur ya. Kemudian menggunakan seperti ini. Dan kita lanjutkan dengan menggunakan seperti ini. Ya, kita coba dulu. Kita echo di sini. Ya, ini adalah menu hari K adalah V ya. Kita coba break di sini ya. Ini yang print R tadi kita komen dulu, kemudian kita beralih menggunakan perintah for each. Coba kita refresh. Oke, menu hari Senin adalah sayur bayam. Menu hari Selasa adalah sayur daun pepaya ya. Menu hari Rabu adalah daun singkong. Kemudian menu hari Kamis adalah sayur sawi. Hanya ketinggalan, kita kasihkan H dulu. Kita coba refresh lagi. Menu hari Senin adalah sayur bayam, betul. Menu hari Selasa adalah sayur daun pepaya. Kemudian menu hari Rabu adalah daun singkong. Menu hari Kamis adalah sayur sawi ya. Jadi kita bisa keluarkan data variabel sayur ini di mana dia menyimpan data array-nya dan kita keluarkan dia dengan menggunakan perintah for each, teman-teman. Nah, ini teman-teman kita lihat di sini dia hanya satu level ya. Jadi misalnya indeks kemudian nilainya. Indeks, kemudian nilainya, indeks, kemudian nilainya. Sama seperti yang atas tadi, indeksnya 0, dia diisi dengan nasi, indeksnya 1, dia diisi dengan lauk ya. Kemudian indeksnya 2 diisi dengan sayur. Nah, dia hanya satu dimensi saja ya. Nah, dengan menggunakan array teman-teman, kita juga bisa menggunakannya dengan beberapa dimensi istilahnya. Kita break dulu di sini ya. Kita break dulu. Break. Oke, kemudian kita break lagi. Nah, kita akan buat, kita akan buat dia mempunyai 2 dimensi ya. Misalnya kita masukkan dengan menggunakan perintah, pertama kita buat dulu ya. Kita buat dulu variabelnya, misalnya adalah variabel menu. Variabel menu. Kita berikan jeda di sini biar ada bedanya. Menu, kemudian kita bentuk dia dalam bentuk array ya. Array, kemudian di sini kita masukkan misalnya adalah sayur ya, di mana sayur itu menyimpan array lagi ya, array lagi. Kemudian di sini di array-nya kita masukkan misalnya Senin ya. Senin dia akan menyimpan yang namanya sayur A misalnya. Kemudian yang namanya Selasa dia akan menyimpan yang namanya sayur B misalnya. Kemudian ketika Rabu ya, dia akan menyimpan yang namanya sayur C misalnya ya. Sayur kita masukkan dengan menggunakan beberapa array di dalamnya. Nah, misalnya setelah sayur kita yang namanya buah kita masukkan. Buah, kemudian kita masukkan juga array di dalamnya. Kemudian kita masukkan array, kita masukkan lagi misalnya Senin ya. Senin dia menyimpan yang namanya buah A, B, C, D ya, misalnya D. Kemudian Selasa dia menyimpan yang namanya buah E misalnya. Kemudian Selasa, Rabu dia akan menyimpan yang namanya buah C, teman-teman. Nah, teman-teman lihat di sini ini multidimensi array. Jadi kalau yang atas tadi cuma misalnya Senin sayur bayam ya, Selasa sayur dan pepaya, Rabu daun singkong. Kalau yang ini di dalam array ada array lagi ya. Dalam array sayur dia menyimpan array lagi, teman-teman. Di dalam sebuah array indeks buah dia punya array lagi di dalamnya. Nah, kalau misalnya kita ingin menampilkan data dari menu ini ke dalam suatu susunan seperti ini, kita bisa menggunakan perintah for each langsung saja. For each, kemudian kita masukkan di sini for each ya, for each. Kemudian kita masukkan di sini misalnya menu ya. Kemudian S, kemudian masukkan jenis, kemudian kita masukkan lagi sini misalnya macam gitu ya. Kemudian kita di sini kita masukkan lagi for each lagi ya, for each lagi. Di mana for each ini dia akan menampilkan data-data dari si macamnya S, K, dan masukkan V misalnya. Yang di sini kita echo ya, kita echo. Kemudian kita keluarkan
data dari si menu tadi. Misalnya kita masukkan di sini, kita coba dulu menu untuk jenis ya. Untuk jenis adalah B. Kita coba dulu break ya. Kita coba refresh di sini. Menu untuk sayur adalah sayur A, menu untuk sayur adalah sayur B, menu untuk sayur adalah sayur C, menu untuk buah adalah buah D, menu untuk buah adalah buah E, menu untuk buah adalah buah C. Jadi dia akan menampilkan data-data dari si array, di mana data tersebut tersimpan dalam variabel menu, teman-teman. Ya, di mana di dalam variabel menu ketika kita masukkan dalam indeks sayur misalnya, dia di dalamnya menyimpan array lagi ya. Jadi di dalam array ada array ya. Nah, ini tadi penjelasan kita tentang array, bagaimana kita bisa membuat sebuah array, baik itu berupa satu dimensi saja, yakni cukup indeks kemudian nilai ya. Yang tadi, indeks 0 dia berisi nasi, indeks 1 dia berisi lauk, kemudian indeks 2 berisi sayur, dan sebagainya. Nah, ini juga yang kedua ini, yang ketika kita simpan dalam variabel sayur ini, dia tersimpan dalam satu dimensi saja ya. Jadi misalnya kita masukkan Senin, dia berisikan sayur bayam. Ketika Selasa, dia berisikan sayur dan pepaya. Ketika Rabu, dia berisikan daun singkong. Ketika Kamis, dia berisikan sayur sawi. Dan juga di sini kita belajar tentang bagaimana cara kita mengeluarkan nilai dari sayur tadi ataupun nilai dari jenis makanan tadi ke dalam data-data yang bisa keluar seperti ini polanya ya. Nah, itu tadi tentang satu dimensi. Dan juga kita belajar tentang membuat dimensi yang lebih dari satu ya. Kalau ini ada dua dimensi ya, dan juga cara kita mengeluarkan ketika dia merupakan array yang berupa 2 dimensi. Nah, kita berjumpa lagi di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar. Terima kasih.